Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3 hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan dulu alat-alatnya ya. Cek kesiapan dulu. Al-Firdaus. Siap, cerdas, ceria, berakhlakul karimah. Negara kita sudah mengenal alat transportasi sejak zaman nenek moyang kita. Ada alat transportasi pribadi dan alat transportasi umum. Alat transportasi terus berkembang dan maju seiring dengan berjalannya waktu. Transportasi pribadi adalah angkutan yang menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil pribadi, sepeda motor, dan sepeda. Sedangkan transportasi umum adalah kendaraan yang dipakai oleh banyak orang seperti bus, kereta api, pesawat, ojek, dan becak. Ada 3 jenis alat transportasi yang digunakan oleh manusia, yaitu yang pertama, alat transportasi darat, misalnya mobil, sepeda motor, bus, becak, kereta api, dan truk. Yang kedua, alat transportasi air, misalnya perahu dan kapal feri. Yang ketiga adalah alat transportasi udara, misalnya pesawat terbang dan helikopter. Alat transportasi umum berisi penumpang yang beragam. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai dan yang tidak disukai. Kita tidak boleh memaksa orang lain menyukai alat transportasi yang tidak mereka sukai. Selain itu, hal ini juga merupakan salah satu bentuk perbedaan yang ada di sekitar kita, karena setiap orang memiliki keunikan dan hal-hal yang membedakan dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita, supaya tidak terjadi perselisihan. Pagi itu, Ardi dan teman-temannya pergi ke kebun binatang. Mereka memilih alat transportasi kesukaan mereka masing-masing. Ardi suka naik sepeda motor, sedangkan teman-teman yang lain suka naik angkutan umum. Tono salah satunya. Dia memilih pergi ke kebun binatang dengan menaiki bus kota. Selain nyaman dan murah, naik angkutan umum juga bermanfaat untuk mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalan sehingga tidak terjadi kemacetan. Sepanjang perjalanan, Tono memperhatikan jendela dan pintu bus. Benda-benda tersebut merupakan bangun datar. Tono pun berpikir untuk menghitung keliling dari benda-benda yang ia lihat di dalam bus. Untuk menghitungnya, kita akan menggunakan rumus. Perhatikan rumus di samping. Yang pertama adalah rumus persegi. Sifat-sifatnya yang pertama mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut siku-siku. Yang kedua, keempat sisinya sama panjang. Di situ ada huruf A, B, C, dan D. Panjang sama dengan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Jadi dapat kita simpulkan rumusnya keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau keliling sama dengan 4 kali sisi. Rumus yang kedua adalah keliling persegi panjang. Persegi panjang sifat-sifatnya yang pertama mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut siku-siku. Yang kedua mempunyai 2 sisi sama panjang atau sejajar. Perhatikan itu ada huruf A, B, C, D. Panjang dilambangkan dengan huruf P, sedangkan lebar dilambangkan dengan huruf L. Rumus keliling persegi panjang. Keliling sama dengan buka kurung P ditambah P tutup kurung ditambah buka kurung L ditambah L tutup kurung sama dengan 2P ditambah 2L atau sama dengan 2
2 buka kurung P ditambah L tutup kurung. Nah, sekarang coba kita hitung keliling jendela dan pintu bus ya. Yang pertama, jendela bus berbentuk persegi dengan panjang sisi 40 cm. Sekarang kita masukkan rumus. K sama dengan 4 kali S. K sama dengan 4 dikali 40 cm sama dengan 160 cm. Atau bisa menggunakan dengan cara penjumlahan. Keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi sama dengan 40 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 40 sama dengan 160. Hasilnya sama saja kan? Yang kedua, pintu bus berbentuk persegi panjang dengan panjang 125 cm dan lebar 75 cm. Keliling sama dengan 2 kali buka kurung P ditambah L tutup kurung. Sama dengan 2 kali 125 cm ditambah 75 cm sama dengan 2 dikali 200 cm sama dengan 400 cm. Atau kalian bisa menggunakan cara penjumlahan. Keliling sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar sama dengan 125 ditambah 75 ditambah 125 ditambah 75, hasilnya sama dengan 400 cm. Kalian bisa menggunakan cara yang paling mudah menurut kalian ya. Apakah kalian punya kardus bekas di rumah? Kalau punya, jangan dibuang ya, karena bisa kalian manfaatkan untuk membuat mainan alat transportasi. Misalnya saja, kita bisa membuat mobil-mobilan dari kardus. Langkah yang pertama yang kalian harus lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti kardus bekas, lem, gunting, dan pensil atau spidol. Nah anak-anak, setelah alat dan bahan kalian sudah siap, kalian bisa mulai membuat mainan mobil-mobilan dari kardus ya. Bagaimana anak-anak, sudah paham apa belum? Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Pernahkah kalian pergi berenang? Pernahkah kalian melihat kertas yang tertempel di dekat pintu masuk? Kira-kira apa ya isi dari kertas tersebut? Nah, benar sekali, isi dari kertas tersebut adalah peraturan yang harus ditaati oleh pengunjung. Misalnya saja seperti harus menggunakan pakaian renang, tidak makan dan minum di pinggir kolam, tidak membuang sampah di sembarang tempat, dan tidak berlari di pinggir kolam, serta yang lain-lain. Bagaimana anak-anak? Sudah paham apa belum pembelajaran dari Teacher F? Kalau sudah paham, untuk menambah pemahaman kalian di rumah, Teacher akan memberikan tugas. Silahkan dikerjakan LKS tema 7 uji kompetensi halaman 106 sampai 110 poin A. Setelah tugas selesai kalian kerjakan di rumah, minta bantuan sama bundanya untuk diupload di Google Drive Al-Firdaus. Dan pesan Teacher, tetap patuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Cukup sekian pembelajaran dari Teacher. Jika ada kurang lebihnya, Teacher mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.